Kalau kita bicara soal akhir zaman, ada satu nama yang selalu disebut-sebut sebagai ujian paling dahsyat dalam sejarah umat manusia. Ini bukan mitos, bukan sekedar cerita pengantar tidur, tapi sebuah fitnah luar biasa yang akan kita coba bongkar sama-sama di sini. Nah, ini dia intinya. Bahaya terbesar Dajjal itu ternyata bukan rasa takut yang dia ciptakan, tapi harapan palsu dan janji-janji manis yang dia tawarkan. Jadi, dia datang bukan buat menghancurkan, tapi buat merayu hati kita. Oke, sekarang coba kita pahami dulu, seberapa besar sih ancamannya? Ujian atau fitnah dari Dajjal ini digambarkan sebagai sebuah peristiwa yang gak ada tandingannya sepanjang sejarah, baik dari skala maupun dampaknya ke iman seseorang. Jadi, pas kita dengar kata fitnah di sini, jangan bayangin ini masalah biasa ya. Ini adalah ujian level dewa, ujian spiritual dan psikologis yang emang dirancang buat menggoyahkan keyakinan kita sampai ke akar-akarnya. Coba direnungin sebentar. Semua perang, semua wabah, semua bencana alam paling parah yang pernah tercatat dalam sejarah, kalau itu semua digabungin, ternyata masih belum ada apa-apanya dibanding ujian dari satu makhluk ini. Kebayangkan betapa seriusnya peringatan ini? Oke, pertanyaannya gimana caranya dia bisa menipu sebegitu hebatnya? Nah, sekarang kita bakal masuk lebih dalam buat ngerinciin metode dan kekuatan-kekuatan apa aja yang bakal dia pakai buat memperdaya kita semua. Dan yang ironisnya, ya, meskipun tanda-tanda fisiknya itu udah jelas banget dikasih tahu sebagai peringatan, tetap aja kemampuannya buat memanipulasi pikiran dan hati manusia itu jauh lebih kuat daripada tanda fisik manapun. Coba lihat perbandingan ini deh, zaman sekarang aja kita gampang banget kan ketipu sama deepfake atau berita hoax, cuma model video editan aja udah bisa bikin geger. Nah, sekarang bayangin kalau ilusinya itu bukan lagi di layar HP, tapi beneran terjadi di depan mata kita. Bisa nurunin hujan, bisa bikin tanah jadi subur seketika. Wah, ini bikin semuanya jadi jauh lebih nyata dan ngeri. Jadi poin utamanya di sini, kekuatannya itu datang dari kemampuannya ngasih solusi instan buat masalah-masalah paling dasar kita. Dia nyerang kita pas kita lagi di titik terendah, saat lagi lapar, saat lagi putus asa, dan lagi butuh banget rasa aman. Oke, sekarang kita geser sedikit ke konteks kedatangannya. Sebenarnya di mana sih dia sekarang? Dan kondisi dunia bakal kayak gimana pas menjelang kemunculannya? Nah, ini nih bagian yang bikin merinding. Jadi, Dajjal ini bukan sosok yang baru akan diciptakan di masa depan. Dia itu udah ada sekarang. Terpenjara di sebuah pulau misterius, nunggu izin buat dilepaskan. Bahkan ada kisah dari sahabat Nabi, Tamim Ad-Dari, yang konon pernah bertemu langsung dengan sosok ini loh. Kondisi dunia inilah yang jadi panggung sempurna buat dia. Bayangin aja, kekacauan global di puncaknya, perang di mana-mana, krisis ekonomi parah, moral udah hancur. Di saat-saat kayak gitu, manusia udah lelah dan putus asa. Mereka bakal menyambut siapapun yang nawarin harapan, meskipun harapan itu palsu. Setelah kita bahas ancaman yang begitu besar, mari kita pindah ke solusinya. Gimana caranya kita melindungi diri? Tenang, ajaran Islam udah ngasih tahu cara-cara perlindungan yang sangat spesifik. Ini adalah bukti nyata kalau sekuat apapun fitnahnya, perlindungan dan kekuasaan Allah itu jauh lebih besar. Kota suci Mekah dan Madinah itu ibarat benteng perlindungan ilahi. Setiap gerbangnya dijaga para malaikat, jadi pengaruh Dajjal sama sekali nggak akan bisa tembus. Surah Al-Kahfi itu bukan cuma sekedar bacaan rutin, tapi beneran panduan buat bertahan hidup. Kisah-kisahnya itu ngajarin kita buat punya iman yang kokoh, buat waspada sama godaan dunia, dan buat sadar kalau nggak semua hal itu seperti yang kelihatan. Inilah perisai spiritual kita. Oke, mari kita lanjutkan untuk melihat gimana akhir dari ujian terbesar ini. Karena kisah ini punya klimaks yang udah dinubuatkan, yaitu kekalahan Dajjal yang nggak bisa dihindari. Dan penyelesaiannya bukan datang dari kekuatan manusia. Jadi, pas fitnah Dajjal lagi di puncak-puncaknya, datanglah intervensi ilahi. Nabi Isa turun dari langit, mengejar Dajjal sampai ke gerbang Lut, dan di sanalah fitnah terbesar dalam sejarah ini runtuh seketika. Semua ini terjadi bukan karena manusia hebat, tapi karena janji Allah itu pasti. Nah, sekarang mari kita tarik semua pelajaran ini ke zaman kita sekarang. Gimana kalau Dajjal itu bukan cuma sosok di masa depan, tapi juga cerminan dari ujian yang kita hadapi setiap hari? Pernyataan ini benar-benar menohok ya. Bahaya terbesar itu justru pas kita lengah, pas kita merasa kebal dari godaan, pas kita ngerasa gue sih aman. Karena di saat itulah kita jadi target yang paling gampang. Disinilah relevansinya buat kita.
Tipuan-tipuan Dajjal itu cerminannya ada di sekitar kita sekarang. Berita palsu, gaya hidup materialistis, ilusi kebahagiaan di media sosial. Semua ini bisa dibilang tempat latihan kita. Kalau kita bisa menolak kebohongan-kebohongan kecil hari ini, kita bakal lebih siap buat menghadapi kebohongan terbesar nanti. Persiapannya nggak harus dimulai dari hal-hal yang besar kok. Yang menyelamatkan kita itu iman. Dan iman itu tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Jaga sholat, baca Quran, perbanyak zikir, dan terus perbaiki karakter diri. Langkahnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk kita renungkan baik-baik. Dunia makin kacau, hati manusia makin rapuh. Kita nggak tahu kapan dia akan muncul, tapi satu hal yang pasti, persiapannya harus dimulai dari hari ini.